Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Bapak akan memberikan penjelasan materi tentang sistem persamaan linear dua variabel ya, yang disingkat menjadi SPLDV ya. SPLDV ini singkatannya dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada persamaan pasti ada unsur variabelnya itu x, y begitu ya, atau p, q terserah ya. Itu ada, dan dua variabel antara p, q, x, y terserah, dan ini linear berarti berpangkat 1 ya. Kita langsung saja kita lihat ya di slide yang besar. Kita lihat slide yang besar saja. Baik, nah ini dia sistem persamaan linear dua variabel ya. Kita langsung saja sistem persamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. A1x B1y sama dengan C1. A2x tambah B2y sama dengan C2. Ini sebenarnya ada angka ya, ada angka di sini. Ada angka di sini ya, sebenarnya di sini ada angka. Terserah nanti. Misalnya jadinya begini, persamaannya misalnya 3x tambah 4y sama dengan 12. Berarti misalnya terbalik 4x tambah 3y sama dengan 16. Contoh ya, itu sistem ya, ada persamaan. Berarti ini A1, ini B1, ini C1, ini A2, ini B2, ini C2. Begitu saja ya. Begitu saja penjelasannya, gampang sekali. Berikutnya persamaan 1 dan persamaan 2 merupakan suatu sistem persamaan karena keduanya saling berkaitan. Nanti kita lihat hitung-hitungannya itu bagaimana. Itu gampang sekali. Kita lanjut lagi. Nah, inilah metode eliminasi. Nah, untuk menyelesaikan satu sistem, satu SPLDV ya. Satu SPLDV itu sistem persamaan linear dua variabel itu ada berapa metode? Itu pertama itu dengan metode eliminasi. Ada metode eliminasi, ada yang disebut dengan substitusi. Ya. Kalau eliminasi itu artinya menghilangkan, kasih hilang. Kalau kita nonton X Factor ataupun Indonesian Got Talent, American Got Talent, kan ada yang tereliminasi, berarti dikeluarkan, hilangkan. Substitusi itu menggantikan. Nah, ada lagi satu, nanti kita akan tahu ada yang namanya kita pakai grafik koordinat begitu. Sebelum ke grafik itu ada satu metode ini, antara ini dua ini, gabungan antara ini gabungan antara ini ya, gabungan antara ini yang disebut dengan metode elisusi atau eliminasi substitusi. Elisusi ya, itu eliminasi substitusi ya. Nah, itu gabungan. Nanti kita akan cenderung pakai itu yang ini. Tapi nanti kita lihat bersama, gampang sekali, tidak susah itu. Baik, sebelumnya Pak hapus dulu. Kita lihat metode yang pertama itu metode eliminasi ya. Kita lihat metode eliminasi. Kita hapus dulu. Kita hapus dia. Oh, dia tidak bisa. Kita lanjut saja ke slide yang berikut. Nah, untuk menghilangkan, ini tertutup ya. Untuk menghilangkan, kita kembali dulu ke page sebelumnya. Skip dulu. Kita kembali ke sini. Oke. Nah, metode eliminasi ya, prinsip yang digunakan itu tadi ada. Nah, prinsip yang digunakan kalau eliminasi itu kita
mengurangkan atau menjumlahkan. Itu dia, itu mengurangkan atau menjumlahkan. Eliminasi kita kasih kurang, harus kasih, nanti kita akan lihat di soal. Lalu untuk menghilangkan satu variabel, koefisien dari variabel tersebut pada kedua persamaan harus sama. Ini nanti kamu bisa baca sendiri, tapi intinya nanti di soal itu kamu akan tahu. Nah, ini yang kamu harus pahamin. Ini yang nomor 3, ini poin ketiga. Jika variabel, ingat ya, jika variabel yang dihilangkan bertanda sama, ini ya, kalau bertanda sama, variabel yang dihilangkan itu bertanda sama, itu persamaan itu akan dikurangi. Kalau itu variabel itu bertanda berbeda, dua persamaan itu akan ditambah. Ini ingat. Kalau sama-sama, misalnya min 2x dibawanya 2x, berarti ini beda ya. Ini plus, ini minus, ini plus, berarti nanti dia punya operasi pada persamaan itu dia pasti tambah. Sebaliknya, kalau dua-duanya sama, misalnya 2x ataupun min ini min 2x, dua-duanya bertanda min ataupun dua-duanya bertanda positif, nanti persamaannya dikurangi. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lihat di soal lebih gampang ya. Oke, baik. Ini contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Nah, ini sistem persamaannya itu 3x kurang 2y sama dengan 11. Ini adalah persamaan pertama. Sedangkan min 4x tambah 3y adalah min 2. Itu persamaan kedua sama dengan ini nih. Kita harus cari himpunan penyelesaian. Maksudnya x-nya itu berapa, y-nya itu berapa. X di bawah ini berapa, y ini maksudnya sama, y-nya x di atas dan x di bawah itu sama, y di atas dan y di bawah itu sama. Maksudnya kalau x dengan y ini diganti dengan angka, itu nanti dioperasikan hasilnya dapat 11. Kira-kira x-nya berapa, y-nya berapa. Nah, kalau kita langsung pakai pikir-pikir atau logika saja, itu lama, mungkin bisa dapat tapi lama. Nah, ada cara untuk selesaikan dia. Kita kan ujung-ujung mau cari x sama dengan berapa, y sama dengan berapa ya. Nah, itu ujung-ujungnya begitu. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya mungkin sudah di sini. Nah, ini. Nah, ini pakai metode eliminasi ya. Bapak kasih buka dulu. Nah, ini persamaannya dari soal. Lalu, nah ini. Lihat ini pertama. Mana panah itu? Oke. Sampai di situ saja dulu ya. Nah, ini dia. Ini kita mau eliminasi x. Nah, eliminasi itu terserah kita. Mau eliminasi variabel x, mau kasih hilangkan variabel x, atau mau hilangkan variabel y, terserah. Terserah. Nah, kebetulan soal ini dia mau menghilangkan variabel x. Otomatis dia harus samakan dulu yang ini. Ini 3x, di bawahnya 4 min 4x tidak sama. Harus kedua variabel ini atau suku ini sama. Nah, samanya itu dia kali silang. Misalnya 3 yang ini dia kali dengan 4. Dia ambil 4-nya dari mana? Dari bawah sini. Nah, makanya anak panahnya begini, anak panahnya naik begini. Ya, anak panahnya di sini. Nah, ini anak panahnya. Dia ambil dari 4 sini, dia tidak mau ambil dulu min 4 minnya, dia ambil cuma 4 kali. Kalau di sini 4, temannya sini 4, berarti ini kali dengan 4. Sebaliknya, di bawah, kalau di atasnya itu 3, berarti dia kali dengan 3 sini, dia ambil itu kali silang. 3 dikali 4, 4 dari mana? 4 dari bawah sini. 4 dikali 3, 3 dari mana? 3 dari atas sini. Persamaan pertama. Nah itu. Oke. Selanjutnya, nah ini dia dapat ini 3 dikali 4 itu hasilnya 12x min 2 dikali 4 min 2y menjadi min kali positif hasilnya min 2y kali 4, 2 kali 4 8, makanya 8y di sini. Lalu 11 kali 4 menjadi 44. Nah, tidak hanya satu saya dikali ya. Semua suku-suku di sini dikali dengan 4 semua.
maka dibuat min garis dulu, baru kali 4, tutup garisnya lagi ya. Nah di bawah juga sama, 4 dikali 3 min 12, kan min 4 ya, negatif kali positif hasilnya tetap negatif. Lalu 3 dikali 3 itu dapatnya 9, makanya positifnya 3Y ya sini. Min 2 dikali 3 itu dapatnya min 6. Nah ini. Nah, dapatlah sebuah persamaan lagi. Dapat sebuah persamaan baru. Nah, dengan persamaan baru ini kita sudah tahu bahwa variabel X-nya itu angkanya sama. Cuma beda tanda. Nah, Bapak sudah bilang tadi ya, kalau beda tanda operasinya itu sama dengan minus. Kalau sama tanda itu salah. Kalau beda tanda, beda tanda itu hasil operasinya plus ya. Kalau beda tanda, kalau sama tanda itu operasinya minus ya. Itu sama tanda, ingat ini ingat. Nah, kita lanjutkan sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat operasinya apa. Oh, ternyata betul. Beda tanda, ini kan 12, ini min 12. Makanya di sini pakainya plus. Karena beda tanda ya, ini beda tanda. Oke. Nah, kita operasikan satu persatu. Kita operasikan satu persatu, kita kurangi satu persatu. Bapak buka lagi. Nah, itu. Nah, ini dicoret. Kenapa dicoret? Ini kambing. Kenapa 12? 12 ditambah min 12 hasilnya 0, makanya dicoret. 12 ditambah minus 12 itu sama dengan 12 plus kali minus hasilnya minus 12 kurang 12 0. 0x itu ini kan ada x nya ya, ada x nya, berarti sini ada x nya, sini ada x nya. 0x 0 kali x tetap 0 ya. Jadi ingat itu perkalian tanda itu, kamu harus ingat itu. Plus dengan plus hasilnya plus. Plus dikali minus hasilnya minus. Minus dikali plus hasilnya minus. Minus dikali minus hasilnya plus. Ya, minus kali minus hasilnya plus ya. Jadi ini kamu harus ingat ini, kalau tandanya sama ya, ini ya perkalian tanda ini, plus dengan plus hasilnya plus. Plus kali minus minus. Minus kali plus minus. Minus kali minus plus, ini kebetulan di sini plus kali minus ya, plus dikali minus, makanya hasilnya minus 12 kurang 12. Tereliminasi, ini hilang. Sekarang ini kita lihat. Nah, kenapa bisa Y sama dengan 38? Nah, ini min 8 ditambah 9. Saya utang 8 tambah 9, saya bayar 9, makanya dapatnya 1Y. 1Y, tapi 1 itu biasanya tidak ditulis, langsung saja Y, dapat variabel Y. 44 ditambah minus 6, atau sama dengan ini plus kali minus menjadi minus. 44 kurang 6 dapatnya 38. Nah, makanya sini dapat 38. Sudah, Y sudah berdiri sendiri. Dapatlah Y nya itu 38. Nah, itu maksudnya ya. Dapatlah Y nya 38. Simpan itu Y nya untuk 38. Kalau kita mau cari Y, kita eliminasi X ya. Ini kita eliminasi X, coret X nya, kita eliminasikan X. Kalau kita mau cari X, kita eliminasikan Y. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini tadi kan untuk variabel X, berarti variabel Y dieliminasi. Yang ini ya. Tadi untuk mencari variabel Y, berarti kalau tadi ya, itu mungkin penjelasan Bapak tadi agak sedikit bagaimana, Pak ulang lagi. Untuk mencari variabel, kalau tadi pertama Y, itu berarti kita variabel X yang dieliminasi ya, tadi dihilang langkah pertama tadi. Kalau kita sekarang mencari variabel X, ini Y yang kita eliminasikan tadi sudah tahu. Kita coret variabel X, eliminasi variabel X, kita dapatnya Y sama dengan 38. Simpan dulu. Nah, sekarang kita mau cari variabel Y, X
berarti variabel Y yang dieliminasi. Soalnya tetap sama. Nah, ini penjelasannya sama tadi, kali silang ya. Kali silang penjelasan sama sama. Misalnya sini di bawah teman di atas ya, di atas ini 2Y, temannya di bawah adalah 3, makanya di sini kali 3. Begitupun sebaliknya di bawah 3, temannya di atas itu ada 2, makanya kali 2. Ya. Nah, berarti dia punya penjelasan sama, nanti 3 dikali 3 9, min 2 dikali 3 min 6, 11 dikali 3 33. Sebaliknya di bawah min 4 kali 2 min 8, 3 dikali 2 positif 6 6Y ya, min 2 dikali 2 min 4. Itu variabelnya ikut ya, misalnya 3X kali 3 berarti 9X, 3 kali 3 3 tambah X ya 9X ya, 9X begitu ya. Nah, itulah kita lihat. Sekarang kita lihat ini, ternyata kalau itu maksudnya apa? Kita sekali itu samakan dia punya variabel di bagian Y ini. Tadi kan kita samakan variabel di bagian X ya. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Nah, kira-kira dia pakai operasi apa ini? Iya, tandanya itu adalah B, beda satunya minus, satunya plus. Ya, kalau tanda beda kita pakai iya plus di sini ya. Sebenarnya nanti kita lihat plus. Nah, kita lihat betul tidak itu? Nah, betul ya. Nah, gampang sekali dia coret kan. Kalau sudah sama gitu pasti tercoret karena min 6 saya utang min 6, saya bayar min 6. Saya bayar 6, habis utang saya, makanya tercoret itu. Makanya tercoret. Nah, sudah tercoret elemen. Sekarang kita kerjakannya di bawah. Kira-kira berapa nih? Kalau Bapak mesti hitung. 9 plus minus 8 atau 9 tulis 9 9X ya sebenarnya, plus minus 8X, plus dikali minus hasilnya minus, berarti 9X kurang 8X menjadi 1X, tapi biasanya 1 tidak perlu langsung X. Nah, X kita lihat yang ini ya, yang ini kita lihatnya ini. Oh, ternyata betul ini, jadinya X ini, jadinya X yang ini sesuai dengan perhitungan kita di atas. Nah, sekarang 33 plus kali minus tetap minus, 33 kurang 4 29, dapatlah X nya ya, begitu. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian adalah 29 dengan 38. Itu artinya apa? X nya itu 29. Nah, X nya itu 29, Y nya itu 38. Kita bisa buktikan dari persamaan ini. Berarti 3 misalnya X nya saya ganti dengan 29, kan 3X ya, kurang 2Y, 2Y nya saya ganti 38. Coba kalikan, pasti hasilnya 11 itu. Coba kita lihat ya, 29 dikali 3 27 ya, 2 kali 3 6, 87, berarti sini 87. Di sini coba 38 dikali 2 16, 76, berarti 76. 7 dikurang 6 1, 8 dikurang 7 1, 11, cocok. Berarti yang ini kita dapat adalah benar. Paham? Kita bisa coba nanti ujikan ke sini, persamaan kedua akan sama juga. Ganti X nya dengan 29, Y nya dengan 38, pasti dapat jawabannya min 2. Yakin dan percaya, karena ini adalah himpunan penyelesaian. Nah, itulah, daripada kita pikir-pikir lagi tadi, bagi berapa ini yang didapat ini jawabannya, berapa X nya kira-kira, berapa Y nya kira-kira untuk mendapat memenuhi dua persamaan tersebut. Nah, lama ya. Oke. Baik, kita lanjut mungkin. Nah, contoh 2 Bapak rasa sama, Bapak tidak perlu jelaskan lagi, kamu bisa lihat sendiri, ini sama.
Ini sama ya, hampir sama. Lihat ini, dia eliminasi X. Eliminasi X ya. Ini 3, ini pasangan di bawah 2, maka sini kali 2. 2 di bawah, temannya di atas itu adalah 3, maka sini kali 3. Lalu dia dapatlah 6X, ini 6 ya. 6 ini dua-duanya itu bertanda sama. Ini positif 6X, ini positif 6X juga. Makanya di sini dia pakai tanda tambah. Itu maksudnya, baru operasikan ke bawah. Sama ya. Sama ya. Nah, dieliminasi itu sama. Nah, ini kenapa bisa menjadi min 22Y? Ini min 22Y dapat dari sini. Dia lihat yang Y dengan Y ya. Berarti min 10Y tambah atau kurang dulu, kurang ini baru kurang plus 12Y. Itu min 10Y tetap, ini minus kali plus itu hasilnya minus. Ya tadi ya tandai perkalian tanda di depan. Kalau kamu apa buka bisa ulang lagi ke video depan, bagian depan. Ini 12Y ya. Saya utang 10, saya utang lagi 12, utang saya bertambah, jadi min 10 tambah 12 ya min 22. Y tetap ikut karena sejenis sukunya, jadi min 22Y ini. Sedangkan ini 28 dengan apa ya kayak begini, 28 kurang ya ini ya, diambil ini ya, kurang min 6, min 60. Minus kali minus hasilnya plus, makanya 28 itu di SD ya, plus 60, makanya 68. Oke. Baru kita lihat lagi. Nah, Y kenapa bisa 40 menjadi bukan Y 44 tapi Y sama dengan min 4. Kenapa bisa begitu? Karena begini, min 22Y sama dengan 88. Berarti Y ini kan artinya min 22 kali Y. Kalau kali pindah ruas menjadinya bagi. 88 bagi 22. Y sama dengan di atas min positif, di bawah minus, maka hasilnya positif dengan minus itu minus. Jadi apa? 88 dikali 22 dikali berapa sama dengan 88? Ternyata 4, makanya sini 4, makanya Y nya dapat min 4. Oke, itu gampang, tidak susah ya. Baik, kita lihat lagi. Nah, ini sama. Tadi itu eliminasi variabel X. Sekarang pasti dia eliminasi variabel Y untuk mendapatkan nilai X. Nah, ini dia kali pasangannya, temannya sini. 5 di bawahnya itu 4, makanya dikali 4 di sini. 4 ini temannya di atas adalah 5, makanya di sini dikali 5 ya. Kali silang saya ini ke bawah, ini nanti ke atas ini. Nah, itu saja. Baru kali semua seperti yang Bapak jelaskan tadi, 3 dikali 4, 12X, 5Y, min 5Y menjadi min 20Y. Kayak begitu dikali-kali pelangi begitu sudah dapat ya. Dapat. Dia pakai tanda, dia tanda plus karena dia eliminasi yang mana? 20. 20 ini di atasnya min 20. Di bawahnya plus 20, beda tanda. Kalau beda tanda berarti plus 12X tambah 10X menjadi pasti berapa? 22X ya. Nah, ini 56 di plus dengan minus kurang. Nah, plus ketemu minus itu kurang, plus ketemu minus hasilnya kurang, berarti 56 kurang 100 itu min 44, berarti X sama dengan min 44 per 22. Ini pindah ya. X sama dengan minus berapa? Minus dengan positif berarti minus 22 kali berapa sama dengan 44, berarti kali 2 ya. Yakin dan percaya pasti 2 itu, min 2 itu ya. Nah, itu dia. Berarti kesimpulannya apa? Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah min 2, min 4. Biasa kan X, Y ya. X himpunan penyelesaiannya itu berarti X, berarti X nya tadi berapa? Min 2, ini yang kita dapat ini. Y nya tadi berapa? Minus 4. Nah, begitu, itu saja. Dapatlah X dengan Y nya. Oke? Ya, Bapak harap kamu bisa mengerti ya. Nah, di sini oke. Sekarang metode substitusi ya, substitusi. Ya, mungkin substitusi ini artinya menggantikan atau
Lebih cocok menggantikan sih. Kalau menghilangkan nanti kamu ambigu lagi, bingung lagi dengan yang eliminasi. Bapak pakai yang menggantikan saja, menggantikan ini ya, kata menggantikan. Nanti prinsipnya sama ya. Kita lihat. Dua persamaan ini kayaknya sama tadi, soal yang sama ya, soal yang sama tadi atas. Kita lihat lagi mana soal yang sama, penyelesaian. Nah ini metode sekarang kita pakai substitusi ya, substitusi ini yang menggantikan tadi, substitusi. Ini dua dulu mungkin yang Bapak ajarkan ke kamu. Nanti berikutnya mungkin Bapak akan menjelaskannya lebih jauh lagi. Nah, misalkan yang akan disubstitusi adalah variabel X pada persamaan 2, maka persamaan 1 dinyatakan dalam bentuk, nah ini Bapak tulis dulu supaya kamu mengerti ya. Nah, ini. Oke, ini sebenarnya prinsipnya itu pindah-pindah ruas saja. Pindah-pindah ruas saja ini ya. Ingat, pindah ruas itu kalau plus, pindah ruas dibatasi oleh tanda sama dengannya, itu menjadi negatif, minus. Begitupun sebaliknya, minus pindah ruas menjadi plus ya. Kali pindah ruas menjadi bagi. Begitupun bagi pindah ruas jadinya kali, dibatasi oleh tanda sama dengannya, dia pindah ruas. Oke, yang pertama ini kita lihat dulu ini. Ini dia nyatakan dulu, dia bentuk ini kan persamaan 1, persamaan 2. Dia sekarang mau bentuk persamaan 3, di mana persamaan 3 itu salah satu variabel tuh berdiri sendiri. Berdiri sini tidak ada temannya lagi. Nah ini ujung-ujungnya dia dapat X itu berdiri sini tidak ada temannya lagi. Bagaimana bisa dapat seperti itu? Nah, ikuti penjelasan Pak nih. Jadi ini soalnya 3X kurang pertama, dia mau sisakan X di sini, berarti otomatis dia pindahkan dulu min 2. Ini min 2 kan tandanya negatif, pindah sebab jadinya positif, maka jadinya 3X sama dengan, nah 2 ini pindah ke sebelah jadinya positif. Nah ini ya, 3X itu dia jadikan positif, ini 2 dia pindah ruas, dia akan pindah ke ruas kanan, jadinya 2Y tambah 11. Ini 11 kan sudah dalam posisi positif ya. Lalu setelah itu dia kan mau sisakan X berdiri sendiri, berarti 3-nya harus pindah. 3 ini kan 3X, artinya 3 kali X, berarti kali pindah ruas menjadinya bagi 3X, 3 X sama dengan 2Y tambah 11 per 3 ya, bentuknya seperti ini. Bisa juga yang ini kita kasih di belakang, misalnya contoh ya, bisa bentuknya begini, 3X sama dengan 11 ditambah 2Y, sama, tidak masalah, ini 2 tukar tempat tidak masalah. Lalu X sama dengan 11 tambah 2Y per 3, sama saya itu, sama maknanya, sama, ini 2 sama ya. Seperti itu, didapatlah persamaan ketiga. Oke, itu langkah pertama. Tunggu, nah berikutnya kita lihat langkah kedua apa dia siap. Nah, substitusikan nilai X pada persamaan 3 ke persamaan 2. Nah ini kan kita tadi manipulasi, ini kan persamaan pertama ya, persamaan pertama yang kita manipulasi sehingga dapatlah persamaan ketiga ya. Kita manipulasi persamaan pertama, berarti yang persamaan ketiga ini yang kita dapat itu X nya 2Y tambah 11 per 3, itu kita substitusikan, kita gantikan dengan yang persamaan kedua. Kalau di sini manipulasi persamaan 1, substitusikan ke persamaan kedua. Kalau manipulasi persamaan kedua, berarti nanti substitusikan ke persamaan 1. Begitu saja penjelasannya. Nah, kita lihat bagaimana itu ya. Nah, ini dia punya cara substitusikan ya. Nah, begini Bapak kasih habis. Nah, ini kan persamaan kedua kan ini lurus-lurus ditulis ya, min 4X tambah 3Y kurang min 2 sama dengan min 2. Min 4 tetap min 4, X ini yang dia ganti dengan ini, kan tadi didapat X itu persamaan 3 itu sama dengan 2Y tambah 11 per
3. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan substitusi ya. Substitusi, menggantikan nilai X dengan nilai 2Y tambah 11 per 3. Substitusikan dia. Plus tetap plus, 3 tetap 3, Y tetap Y, min 2 tetap min 2. Oke, paham itu? Nah, kita lanjut lagi. Kenapa dikali 3? Kenapa dikali 3? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini, mungkin kalau kamu lihat sepintas ya. Kenapa bisa persamaannya ini, langkah yang ini dia kalikan 3? Dia sebenarnya mau hilangkan ini. Dia mau hilangkan, tidak ada lagi per begitu. Nah, kita lihat ya. Nah, bentuknya jadi begitu. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat. Ini bentuknya begini ya, min 4. Sebenarnya itu bisa ditulis begini, min 4 per 3 baru dia kali dengan 2Y, sama saya bisa tulis begitu ya. Begitu. Dia kasih keluar 3-nya ini keluar sini. Situ. Sama saja ya, sebenarnya sama. Lalu ini dikali 3 dulu. Dikali 3. Kalau ini dikali 3, ini habis. Ini bentuknya menjadi min 4 kali 2Y. Karena 3 bagi 3 habis ya. Ini makanya dapatlah ini. Nah, bentuknya itu. Lalu kenapa ini 9Y? Karena 3Y kali 3. Semua ini kali 3 ya. Yang ini juga tersendiri. Ini tersendiri. Ini satu suku. Ini satu suku. Maka dia kali 3 juga. Dapatnya 9Y. Sini min 2 dikali 3 min 6. Nah, pertanyaannya, seandainya sini 5, berarti ini kali 5. Kalau sini kali 1000, per 1000, berarti sini juga nanti kali 1000. Begitu saja. Simpel ya. Ingat ya, ini kalau misalnya sini per 99, berarti sini juga nanti gantinya kali 99. Nah, begitu saja. Tapi ini juga nanti kali dengan 99, ini juga nanti kali dengan 99. Ya, begitu saja. Dapat ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dapat dari mana? Dia kali pelangis ya, buka kurung, min 4 kali min 2Y, min 4 kali 2Y, min 8Y. Min 4 kali 11, ini negatif kali positif ya, negatif. 4 kali 11 44. Sudah ya, buka kurung. Sekarang tambah 9Y tetap tambah 9Y, min 6 tetap min 6 ya. Terus ini kan Y-nya kan dia tempatkan yang ada variabel Y satu tempat, yang tidak ada dia pindahkan, konstanta itu dia pindahkan ke kanan. Min pindah ke kanan jadinya positif ya. Positif, gampang sekali. Makanya bentuknya menjadi begitu. Nah, ini sekarang min 8 tambah 9. Saya utang 8, saya bayar 9, berarti saya masih ada kelebihan 1. Makanya sini sebenarnya ada angka 1 tapi tidak ditulis ya. Nah, tidak ditulis, tetap yes ya. Min 6 tambah 6 44, dia pasti 38, nya dapatlah 38. Y-nya itu sama dengan 38. Nah, itu didapat Y. Sekarang untuk mendapat X, kita ambil nilai Y sama dengan 38. Itu kita kembali ke mana? Ke persamaan 3 yang kita manipulasi tadi. Persamaan ketiga mana? Nah, ini dia persamaan 3 ya tadi ya, yang kita manipulasi persamaan pertama dapat persamaan ketiga. Nah, kita ganti Y-nya menjadi angka 38. Jadi maka 2 kali 38 tambah 11. 2 kali 38 tambah 11 itu 87. Itu bagi 3 dapat 29. Makanya himpunan HP-nya, himpunan penyelesaiannya itu X, Y itu tidak lain tidak bukan ada 29,38 ya, begitu saja. Itu pasti begitu dia punya penjelasannya. Itu adalah metode substitusi ya. Tidak terlalu susah ya, menurut Bapak tidak terlalu susah itu.
Oke, jadi itu. Nah, ini mungkin, ini satu soal ini. Nah, ini kamu bisa kerjakan, kita kerjakan, tunggu ya, ini jangan dulu atau bagaimana ya. Coba Anda selesaikan contoh 2 di atas dengan cara substitusi. Apakah hasilnya sama dengan cara eliminasi? Oh, ini tadi juga ada DP jawaban sudah, pasti sama ya. Bisa kamu kerjakan. Ini kamu bisa kerjakan ya, tugas satu ya, tugas satu. Mungkin itu dulu ya. Ini mungkin tugas ini dulu. Yang berikut nih, nah nanti kita akan lihat metode gabungan, tapi mungkin kali ini mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Nanti baru kita akan lihat metode gabungan yang disebut dengan elisusi. Elisusi ini gabungan antara eliminasi dengan substitusi ya. Substitusi. Oke, begitu saja. Ini nanti kita akan lihat bagaimana cara. Nanti ujung-ujungnya kamu akan lebih cenderung pakai yang ini ya. Pakai yang ini. Itu. Ya, mungkin demikian saja dari Bapak. Nanti harap kamu bisa belajar lagi tentang modul tentang SPLDV ini, tidak terlalu susah ya. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.